sahabat museum, apa kabar Anda? Selamat datang di Fredebook Podcast. Open your eyes, open your mind. Yes. Baik, luar biasa sekali, senang sekali saya Agnes Marhilo bisa kembali hadir di Fredebook Podcast. Tentunya di Fredebook Podcast ini mengangkat berbagai tajuk seputar permusiuman dan juga cagar budaya. Dan kali ini mengangkat tema Gelora Museum dan Komunitas. Selama 1 jam kita akan ngobrol-ngobrol di channel YouTube Museum Benteng Fredebook Yogyakarta. Dan telah hadir narasumber yang luar biasa yang tentunya punya concern dan tentang nilai-nilai budaya, tentang cagar budaya, museum, dan telah hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa yang pertama, ada Mas Wildan Fajar, Pranata Humas Ahli Pertama Museum Penerangan TMII Jakarta. Betul Halo sekali. Mas Wildan. Hai Mbak. Dari Jakarta ini berarti ya? Dari Jakarta tapi anak Jawa Timur, Surabaya. Anak Surabaya. Are-are. Dari Museum Penerangan. Betul. Adanya di TMII ini ya? Taman Mini Indonesia Indah. Asik, mantap sekali. Kemudian yang kedua ada Mas Bagus Priyana dari komunitas Kota Tua Magelang. Iya Mbak, iya, terima kasih sudah diundang di acara nge-podcast bersama Fredebook. Asik, ini Iya. Kalau ngelihat dari stylenya terlihat ya sangat cinta dengan budaya gitu. Betul. Terlihat banget nih ya kan, kecintaannya terhadap cagar budaya. Dan ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang komunitas Boleh, Mbak. tua yang ada di Magelang ya, Iya. Mas Bagus. Baiklah, kalau kita berbicara mengenai tentang Gelora Museum dan juga komunitas, harapannya sih dari museum yang merupakan nilai cagar budaya, punya banyak nilai-nilai sejarah, bisa terus dilestarikan. Salah satunya adalah bisa bersinergi dengan teman-teman komunitas. Nah, sebelum nanti kita membahas seperti apa sih dari Museum Penerangan dan juga Mas Bagus dari komunitas Tua Magelang ini bisa membangun sinergi, karena tujuannya maksudnya sama nih ya. Punya harapan adalah untuk bisa terus melestarikan budaya itu sendiri dari generasi ke generasi. Nah, kalau kita melihat sendiri untuk sekarang ini museum perkembangannya seperti apa sih menurut Mas Wildan? Di Jakarta seperti apa nih, boleh diceritakan mungkin? Benar sekali. Dan pertama mungkin saya mau bilang kalau museum ini semangatnya lagi tinggi-tingginya nih Mbak. Nggak cuma museum penerangan, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi setiap tanggal 18 Mei kita tuh memperingati yang namanya Hari Museum Internasional. Jadi satu dunia tuh semua museum berkumpul gitu ya, ngobrol. Ini museum mau dibawa ke arah mana nih? Yeah. Dan di tahun ini temanya adalah The Power of Museum. Jadi kita pengen museum ini punya power, punya manfaat untuk masyarakat luas, siapapun itu, mau komunitas A, komunitas B, gitu ya, semuanya harus merasakan manfaat dari museum. Dan kami punya komitmen untuk menjadi hub atau penghubung antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan instansi, masyarakat dengan pemerintah, komunitas satu dan dengan komunitas yang lainnya. Yeah. Itu adalah tugas museum untuk memfasilitasi itu. Baik, jadi memang antusiasme justru semakin semakin tinggi. Kalau melihat tidak melulu orang memandang museum itu bukan soal kuno ya, tapi justru sekarang antusiasme untuk banyak mengenal itu jauh lebih tinggi. Nah, mungkin sebelum nanti kita membahas lebih dalam dari Mas Wildan sendiri, Museum Penerangan ini museum yang seperti apa, karya-karya dan juga koleksi apa aja yang ada di sana? Benar sekali. Jadi museum penerangan nih, kalau dari kata-katanya ya. Iya. Arti kata Apakah penerangan banyak nih lampunya? kira-kira apa nih? Betul ya. Memang kata penerangan sendiri mungkin di kalangan anak muda zaman sekarang mungkin udah jarang dipakai ya. Kayaknya karena memang ini kan sejarahnya kan dari Departemen Penerangan seperti itu. Tapi kalau kita sebetulnya kita sering menemukan kata ini. Contohnya misalkan Bapak Ibu guru menerangkan murid-muridnya. Oke, menerangkan murid-muridnya. Jadi itu dalam artian kegiatan apa tuh? Apakah di center gini anak-anaknya? Menjelaskan. Betul. Baik. Jadi arti kata penerangan di sini yaitu memberikan keterangan berupa informasi yang baru seperti itu. Nah, ini dia nih, jadi satu edukasi lagi bahwa penerangan ini maksudnya adalah memberikan penjelasan. Betul. Karena di sana ada banyak beberapa koleksi. Betul. Alat-alat Komunikasi. Alat-alat komunikasi. Ada berapa Betul. banyak, Mas?
Kurang lebih ada 500 koleksi dan itu mewakili semua jenis alat komunikasi ya, mulai dari yang tradisional mungkin kita mengenal kentongan ya. Kalau ada tukang bakso di depan rumah nih lewat tung nggak gitu kan. Lalu ada trompet, Ya. lalu ada TV, radio, film dan lain-lainnya semua Wah, ada di sana. banyak sekali. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi seperti apa juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Betul. oleh Museum Penerangan ya, tentunya untuk terus punya daya tarik supaya mulai dari generasi kecil juga tertarik nih untuk belajar untuk ke sana. Nah, sekarang saya ke Mas Bagus dulu Ya, nih. ya. Komunitas tua, Kota Tua Magelang. Nah, kalau kita ngomongin tentang Kota Tua tuh kan identiknya di Jakarta ada ya. Iya. Betul. Nah, ini kita baru kenal lagi nih Kota Tua yang ada di Magelang. Ini komunitas yang seperti apa, boleh cerita, Iya, Mas? komunitas kami namanya Komunitas Kota Tua Magelang. Kami memberi nama itu karena memang wilayah Magelang ini kan sangat kaya dengan berbagai peninggalan bersejarah ya. Sebagaimana kita ketahui di Magelang itu hingga hari ini masih kita saksikan peninggalan berbagai peradaban ya. Baik era klasik seperti Hindu Buddha, terus zaman kolonial, zaman Islam, zaman Tionghoa, kemerdekaan dan macam-macam, banyak sekali. Nah, terutama peninggalan-peninggalan era klasik, ini kalau kita boleh lihat Magelang itu tidak hanya Candi Borobudur ya, Iya. atau Candi Mendut atau Candi Pawon gitu. Di sana banyak Pak, berserakan bahkan di pekarangan rumah warga, di halaman, di kebun, di sawah itu masih banyak kita temukan itu. Ada yang kondisinya terawat, ada juga yang tidak terawat itu. Nah ini kan kalau kita melihat itu kan artinya Magelang ini sebenarnya sebuah wilayah yang sangat kaya, sudah bisa dikatakan sebuah kota besar di zamannya, megapolitan itu. Itulah yang memberikan inspirasi kami bahwa Magelang ini sebenarnya kota yang sudah sangat tua gitu. Bahkan kota kami itu ulang tahunnya itu setiap tanggal 11 April, di mana itu berpatokan pada Prasasti Mantyasih tahun 907. Wah, Artinya tahun ini udah 1100 tahun sekian itu. Iya. Jakarta ya baru berapa tahun, mohon maaf. betul. Bahkan Jauh kalau lebih kita tua. buka di googling itu Magelang itu nomor 3 sebagai kota tertua di Indonesia. Nah, ini lagi nih sumber informasi nilai sejarah yang akhirnya kita tahu. Ternyata sudah dikatakan kota tua akhirnya dari teman-teman komunitas ini karena akhirnya memberikan satu informasi bahwa itu tadi Magelang ini sebenarnya sudah sangat lama Iya, menjadi betul. kota pusat bisnis dan Iya. juga di sana memang ada banyak penemuan-penemuan nilai sejarah dan juga adanya dulu dari Belanda seperti itu ya. Ya. Jadi Oke. terutama di wilayah kota pun juga masih banyak peninggalan era-era Belanda ya. Oke. Bangunan-bangunan tua itu sangat, setiap sudut kota, setiap sudut kampung itu pasti ada peninggalan rumah-rumah tua, dan itu menjadi sebuah kekayaan kasanah peradaban sejarah di Magelang gitu. Oke. Belum lagi nanti peninggalan era-era Tionghoa, masa perang kemerdekaan itu masih banyak lagi gitu. Baik, jadi kalau sejauh ini berarti artinya dari komunitas Kota Tua ini terus mengeksplor, mencari dan memperkenalkan tentang nilai-nilai budaya dan juga cagar budaya itu sendiri Iya, ya, betul sekali. Mas Bagus. Nah kalau melihat perkembangannya sekarang nih, terkait kita berbicara tentang museum itu sendiri, seperti apa nih Mas? Karena ya itu tadi ya, kalau kita melihat label kekunoan itu kadang-kadang ada yang masih memberikan stigma yang seperti itu. Namun pada sebenarnya kan banyak nilai budaya, banyak nilai sejarah yang seperti tadi Mas Bagus tadi terus cari tahu, terus digali dan Ya. akhirnya banyak sumber informasi yang itu menjadi sebuah nilai kekayaan sebenarnya. Nah, kami memang awalnya karena rasa keingintahuan ya terhadap sebuah sejarah, terhadap sebuah peninggalan budaya. Salah satu tempat untuk mencari tahu itu ya di museum ini. Kebetulan di Magelang ini kan juga banyak museum ya, mulai dari Museum Diponegoro, Museum BPK, Museum Taruna Akmil, terus ada lagi Museum Bumiputra, belum lagi yang di wilayah kabupaten ada Museum Haji Widayat, ada Museum Galeri Seni Rupa, ada Museum Misi dan banyak sekali. Nah, sebenarnya museum itu menjadi salah satu sumber belajar kami gitu. Bahkan bisa dikatakan selain data tertulis ya barangkali data terbentuk itu ya museum ini. Maka kami menganggap museum itu menjadi sebuah tempat belajar kami gitu. Karena tidak bisa tidak museum sebenarnya selain sebagai tempat belajar, kami juga bagaimana caranya mempromosikan museum, menghidupkan museum. Yeah. Maka kami
Ya ini di komunitas Kota Tua Magelang kami juga membuat kegiatan-kegiatan yang bagaimana mengajak masyarakat untuk mau berkunjung ke museum, mau belajar ke museum, mau menghidupkan museum. Yang pada akhirnya juga banyak anak-anak muda yang justru ini mau berkunjung ke museum. Itu. Nah, biasanya caranya seperti apa yang menggerakkan agar mereka punya antusiasme yang sama dengan teman-teman yang ada di komunitas Kota Tua, bahwa oh menarik loh, museum itu banyak banget nilai sejarahnya, banyak sekali yang bisa dieksplor. Nah, seperti apa biasanya memperkenalkan khususnya nih generasi muda ya, Mas Bagus? Ya, sebenarnya caranya sederhana sih. Jadi kami harus bikin acara-acara yang sederhana, menarik gitu. Misalnya kami mengadakan acara back to museum gitu ya, dengan naik sepeda berkunjung ke museum atau pakai jalan kaki jelajah museum, atau bikin acara berkaitan dengan pameran di museum. Pamerannya bisa pameran foto lama atau mungkin barangkali bikin kajian-kajian mengenai bedah sejarah, bedah buku dan sebagainya. Kami memanfaatkan museum yang ada di Magelang, dan rupanya museum itu juga menyambut baik kegiatan kami. Bahkan saya dengan Museum BPK itu sudah berinteraksi sejak tahun 2005 hingga hari ini. Oke, sudah berapa tahun? 17 tahun saya memanfaatkan Museum BPK untuk beraktivitas. Tentu dengan museum-museum lain juga sama. Dan seperti tadi Mas William mengatakan bahwa saat ini dengan museum segera bangkit kembali ya, terus power of apa tadi Mas? The power of museum sebagai hub. Museum sebagai hub itu. Iya. Betul. Saya masih ingat dengan pernyataan dari Kepala Museum Frederick Yogyakarta gini, Pak Suharjo, dia mengatakan begini, bahwa museum itu akan memfasilitasi segala kegiatan komunitas-komunitas. Yang pada akhirnya komunitas-komunitas itulah yang menjadi panglima dari museum itu. Nah, ini sangat menarik bagi saya bahwa termasuk juga masa pandemi bahwa merubah segalanya sehingga bahwa museum itu nantinya juga akan menjadi fasilitator, penghubung berbagai kegiatan masyarakat yang nanti pada akhirnya masyarakatlah, komunitaslah yang sebenarnya akan menjadi ujung tombak dari museum itu sendiri. Baik, Gitu. jadi memang interaksi dengan komunitas, dengan masyarakat itu penting sekali karena itu yang nanti akan menjadi penyalur untuk terus bisa memperkenalkan dan melestarikan. Ya, Mas Bagus. Saya ke Mas Wildan lagi nih. The power of museum nih, kalau tadi Mas Wildan sudah menyampaikan seperti apa mungkin satu cara inovasi yang terus akan digerakkan khususnya mungkin dari Museum Penerangan agar terus menjadi satu tempat favorit baik itu untuk komunitas, untuk masyarakat luas, bahwa wah saya belajar tentang sejarah. Kalau kita hanya belajar, mungkin kita bisa belajar lewat tulisan, lewat buku gitu. Tapi ketika kita bisa hadir ke museum ini kan jadi satu daya tarik juga. Ada experience, ada pengalaman. Nah, seperti apa yang dilakukan terus inovasi dari Museum Penerangan? Betul sekali. Ini menarik sekali. Memang ini menjadi perbincangan utama nih di antara kita insan-insan museum lah gitu. Bahwasannya yang kita sadari bersama bahwasannya satu hal bahwa museum ini kan sebenarnya saksi perubahan generasi. Jadi kita kan tahu masa lalu sampai ke masa sekarang tuh gimana sih perubahannya. Nah, kata kuncinya ada di perubahan. Bahwasannya museum itu harus berpikiran terbuka dan mau untuk berubah gitu kan. Karena kita tahu kalau misalkan peradaban yang tidak ingin berubah, maka dia akan punah gitu. Jadi kita sadar bahwasannya oke, kalau kita tidak ingin punah seperti peradaban tersebut, maka kita harus mau berubah. Minimal membuat kemasan yang dapat diterima oleh masyarakat zaman sekarang kayak gitu. Jadi dari situ kita udah mulai berpikir kreatif nih. Apa yang kita punya, materi yang kita punya, cerita yang kita punya, kita kemas. Oh, kalau sekarang lagi banyak yang pakai TikTok, oh gimana nih caranya koleksi A bisa masuk ke konten TikTok supaya dapat diterima oleh masyarakat. Dan tadi juga menarik bahwasannya sebagai fasilitator itu sangat penting sekali ya. Kita akan coba gali apa sih kebutuhan masyarakat gitu kan. Misalkan Mbak Agnes nih, mungkin hobi apa nih Mbak Agnes? Hobinya makan. Makan, oke. Kita akan coba fasilitasi ya masyarakat yang hobi makan gitu. Mungkin kita akan coba buatkan tempatnya yang nyaman. Betul, gitu ya. ada tenan kuliner. Dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, jadi dikemas dengan kekinian. Betul. Tanpa mengurangi nilai sejarah tentunya. Betul. Tapi ya itu tadi menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu tadi ya. Iya. Mas Wildan. Nah, kalau dari Mas Bagus sendiri ini
menjalin hubungan interaksi dengan museum sudah sangat lama ya kan. Nah mungkin apa yang perlu terus dikembangkan berkaitan dengan kegiatan agar terus terbangun interaksi dan sinergi, karena tentunya selain museum juga pasti menyambut baik karena bekerja sama bersinergi dengan komunitas itu tentunya nanti akan melahirkan banyak orang-orang yang cinta dengan nilai sejarah. Namun dari komunitas sendiri apa yang bisa didapatkan feedback apa juga gitu? Ya, sangat menarik tadi Mas Wildan mengatakan bahwa museum itu harus berubah dan berbenah, harus beradaptasi. Saya setuju sekali karena sebagaimana kita ketahui ya ini karena saya hobi saya salah satunya berkunjung ke museum. Memang museum ini memang sudah saatnya deh beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tidak bisa bersifat pasif gitu, tidak bisa dia hanya menunggu gitu. Mereka harus berubah. Kalau nggak berubah ya ditinggalkan. Boleh mungkin barangkali barang-barang yang ditampilkan itu lama gitu, tapi memang tidak bisa tidak karena generasi sudah berubah, maka museum juga harus berubah gitu menurut saya. Jadi setidaknya bahwa menyesuaikan dengan media sosial yang kekinian barangkali seperti itu. Jadi museum memang harus berubah, misalnya tadi kalau Mbak Agnes mengatakan tentang kuliner, siapa tahu bikin event-event yang berkaitan dengan kuliner di museum. Bagaimana membuat sebuah program-program yang mengajak orang untuk mau ke museum gitu. Nah, maka kami juga sama sebenarnya hampir mirip seperti itu di Magelang, membuat kegiatan yang bagaimana menarik orang untuk datang ke museum itu. Nah, kami bikin event-event yang sederhana, ringan, supaya mereka juga tahu bahwa di museum itu sebenarnya tidak hanya barang-barang lama gitu, tapi juga mereka juga berproses gitu, seperti itu. Menyelaraskan visi dan misi ini karena pastinya tentunya kalau berbicara tentang tujuan ujungnya itu pasti sama. Namun pada saat beriringan, pada saat misalnya ada event atau acara-acara atau ada ide, tentunya kan punya pandangannya masing-masing. Nah kalau dari Mas Bagus sendiri seperti apa dari komunitas untuk terus bisa selaras dengan museum-museum yang ada di Magelang, Mas? Ya, maka memang kami juga harus pintar-pintar juga menyesuaikan dengan museum itu, karena tidak bisa tidak bahwa kami harus perlu bersinergi nih, bagaimana membuat acara-acara yang lebih mudah diterima masyarakat. Kami paling penting sebenarnya itu mudah diterima. Dengan mudah diterima ini artinya masyarakat untuk mudah menerima museum gitu, maka harus yang ringan, populer, umum, asik gitu, jangan terlalu berat gitu. Karena memang segmen kami di komunitas kan masyarakat umum, bukan kalangan tertentu yang memang mereka misalnya mohon maaf di bidang akademisi ini. Maka kami harus berubah, meramu bagaimana museum itu menjadi milik keluarga misalnya. Anak-anak bisa berkunjung, remaja, dewasa dan keluarga. Museum harus menjadi bagian dari sebuah keluarga, bukan hanya kalangan tertentu itu. Kalau menurut kami seperti itu. Harus dengan cara seperti itu kami berusaha untuk menyelaraskan bahwa museum, komunitas dan masyarakat itu sebenarnya punya saling apa ya, bukan ketergantungan tapi saling membutuhkan sebenarnya gitu. Seperti itu. Baik, nah saya kalau menanggapi dari hal tersebut nih Mas Wildan ya kan, bagaimana mengemas sebuah museum itu menjadi sebuah tempat yang nyaman. Kalau ada satu keluarga, bapak, ibu dan anak, artinya mereka semua bisa merasa nyaman dan mereka merasa punya antusiasme yang sama. Tidak hanya buat udah buat anak-anak aja atau buat orang tua aja, karena mungkin yang paham hanya orang-orang tua misalnya seperti itu. Karena ini ini kuno udah cocoknya sama Eyang aja gitu misalnya kan. Nah seperti apa kalau dari Museum Penerangan untuk terus bisa mengeksplor dan mengembangkan inovasi yang seperti itu? Iya, jujur dulu ya, memang itu bukanlah tugas yang mudah. Itu kita harus akui dulu dari kami insan museum gitu. Bahwasannya memang itulah tantangannya, menjawab kebutuhan. Anggaplah satu keluarga ya, misalkan satu keluarga anaknya 3, bapak ibu anak 3, masing-masing kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda begitu. Yang bapaknya mungkin inginnya seperti apa, ibunya mungkin inginnya seperti apa, dan ketiga anaknya ini pun memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kami museum perubahan yang kami lakukan itu tidaklah misalkan sekali berubah setelah itu udah berhenti lagi. Nah itu harus kita lakukan setiap hari tuh. Misalkan satu keluarga ini datang di hari Senin, kita tanyakan, kita harus selalu komunikasi ke mereka, bagaimana kesan mereka, apakah bapaknya suka, oh saya suka karena misalkan museumnya bersih. Ibunya kita tanya, saya kurang suka deh di sini nggak ada kantinnya. Oke. Berarti kita harus evaluasi lagi nih. Oke, bulan depan kita coba buka kantin kecil di sana. Nanti ada keluarga datang lagi, kita tanya,
bapaknya puas karena bersih, ibunya puas karena udah ada kantinnya. Iya. Sekarang anaknya nih, ya kan, katanya nggak asik nih om, ruangannya kecil gitu, gelap. Oke, kita berarti harus melakukan perubahan lagi. Ruangannya kita kasih yang besar gitu ya, dengan keamanan untuk anak-anak, lampunya kita tambahkan. Nah jadi semangat itulah yang harus terus dijaga untuk menjawab tantangan yang tidak mudah itu tadi. Baik, nah mungkin semangat-semangat dan inovasi yang sudah dilakukan sejauh ini boleh diceritakan kalau di Museum Penerangan sendiri sudah melakukan apa saja nih Mas? Iya, jadi memang selaras dengan apa yang dikatakan Pak Bagus ya. Memang kita menyasar untuk segmentasinya keluarga. Oke. Jadi pertama tentu paling penting buat kami adalah kebersihan ya. Kebersihan itulah yang akan membuat nyaman dulu. Jadi kita selalu menjaga kebersihan itu. Lalu karena pandemi juga kita jaga agar bebas dari virus seperti itu. Lalu untuk fasilitas tentu yang pertama kita melakukan digitalisasi. Jadi yang dulunya mungkin menulis buku tamu itu masih pakai kertas ya, pakai pulpen, kita sudah beralih ke digital seperti misalkan di tab seperti ini, di komputer dan lain-lain. Lalu kami ada digitalisasi juga untuk koleksi-koleksi yang kita punya. Gitu. Jadi untuk anak zaman sekarang kan lahir udah langsung ketemu handphone nih. Nah, ya itu kan? dia. Belum Gadget langsung. gadget nih, lengkap lagi ya. Mereka nggak perlu nonton TV, nggak perlu dengerin radio, baca koran yang masih besar itu aja mungkin udah nggak ketemu lagi. Betul, mereka bisa pilih mereka mau menyaksikan Benar, apa. Benar. Jadi dari handphone ini kita tarik ke belakang, kita tunjukkan ini loh radio, ini loh koran. Nah, terus kita interaktif tuh. Korannya coba deh kamu masukin ke handphone, jadi aplikasi apa sih? Oh, ternyata jadi aplikasi media online. Oke. Gitu. Kalkulator nih yang bener-bener fisiknya kita masukkan ke sana, jadi kalkulatornya ada softwarenya. Gitu. Oke. Jadi interaksi-interaksi itulah yang coba kita hadirkan ke anak-anak muda zaman sekarang. Jadi mereka sadar bahwa yang ada sekarang itu dari sebuah transformasi dari Betul. alat-alat yang ada di masa dulu gitu. Iya. Jadi bapak ibunya juga bisa cerita, oh ini dulu zaman bapak ibu seperti Betul. ini. Skripsian pakai mesin ketik, bayangkan ya. dan nggak sedikit juga ya anak-anak muda yang ternyata malah lebih nyaman dengan alat zaman dulu. Gitu. Malah lebih hobi gitu. Oh ternyata kamera zaman dulu kan masih analog pakai roll film. Benar. Sekarang jadi nge-hype lagi Nge-hype tuh. lagi bahkan sampai rollnya mahal banget. Mahal banget. Dan karena ternyata warnanya bagus nih. Oke lah, gue bakal hobi kamera film gitu. Ya banyak ya. Iya, gitu. iya. Jadi tidak melulu memperkenalkan yang jadul itu sesuatu hal yang nggak relate nih kalau zaman Benar. sekarang, tapi justru memunculkan hobi-hobi baru ya untuk anak-anak baru, anak-anak generasi muda. Nah, kalau dari Mas Bagus sendiri kegiatannya apa aja yang terus dilakukan yang bersinergi dengan museum, yang dilakukan juga supaya lebih menarik gitu agar banyak orang yang akhirnya join untuk di komunitas tua atau untuk datang ke museum? Ya, kami tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada event-event misalnya kayak jelajah museum, baik itu museum, terus kami juga ada kegiatan misalnya ada bedah buku juga kami adakan di museum. Tentu narasumbernya yang kompeten setidaknya. Terus ada juga kami yang sering itu ada semacam kayak kemarin sekitar tanggal 9 Juli kami ada acara bedah sejarah gitu ya, yang terkait dengan sebuah buku yang kami luncurkan, terus kami berkait juga dengan seorang tokoh kemanusiaan di Magelang namanya Johannes van der Stur. Itu kami juga membuat acara di museum. Jadi bagaimana mengajak orang mau datang ke museum dengan berbagai acara gitu. Nah ini yang sebenarnya strategi sederhana sih sebenarnya. Yuk ke museum, tapi kami dalam tanda kutip kami iming-imingi dengan sebuah kegiatan-kegiatan gitu. Ini jadi dengan cara seperti itu mereka akan dengan senang hati datang ke museum gitu, seperti itu Mbak. Oke, kalau range usianya biasa bergabung dari berbagai jenis usia, latar belakang atau seperti apa Mas? Ya, kalau tergantung kegiatannya ya Mbak ya. Kalau misalnya kegiatannya kami pameran, seperti pameran Magelang Tempo dulu itu mulai anak kecil hingga remaja, dewasa, keluarga, karena itu pameran outdoor besar yang kami garap untuk segala segmen keluarga gitu. Terus ada yang kalau bedah sejarah berarti segmennya kami remaja sampai dewasa gitu. Gitu. Terus nanti misalnya kegiatan nonton film itu, nanti kami berarti ada anak SMP misalnya SMA gitu. Tergantung ini aja sih, apa yang konsep kami apa, terus target yang kami bidik siapa gitu. Jadi kami fleksibel, mau yang di
bidik siapa, acaranya bagaimana, yang bidik siapa, kami gitu aja. Oke. Kayak bikin sebuah produk aja deh kami. Iya, iya. Jadi memang disesuaikan dengan usia dan ketertarikannya, interestnya ya. Kalau dari setiap usia kan biasanya punya kesukaannya masing-masing. Jadi satu event juga yang menarik yang terus diselenggarakan termasuk di Benteng Vredenburg, sahabat museum, yaitu ada Vredenburg Fair yang diselenggarakan sampai tanggal 1 Agustus. Jadi ada banyak banget tenan-tenan, ada pameran museum, kemudian juga ada stand-stand komunitas ya, termasuk Museum Penerangan ada, kemudian juga komunitas Kota Tua juga Magelang ada, dan ada talk show, kemudian juga ada workshop batik, dan ada lagi ini museum-museum lainnya, Museum Kepresidenan Balai Kirti Bogor, kemudian ada Museum Kebangkitan Nasional Jakarta, dan ada performance juga, dan kemudian ada karya-karya industri kreatif yang bisa Anda dapatkan, kemudian ada juga stand-stand komunitas, ini banyak banget yang bisa Anda kunjungi. Rangkaian kegiatannya juga luar biasa, ada pentas seni, kemudian ada workshop membatik, ada gema museum bersama. Jadi silahkan datang ke Museum Benteng Vredenburg ya, yang diselenggarakan sampai tanggal 1 Agustus. Jadi ini seru sekali. Bagaimana beberapa hari ini antusiasmenya? Antusiasmenya luar biasa. Setiap hari semakin meningkat ya. Dan kalau kalian main ke Museum Penerangan ya, boothnya Museum Penerangan, kita bakal ajak kalian ke masa kini, masa lalu hingga masa depan. Wah, penasaran kan? Nah, Keren keren nih, masa kini, masa lalu dan masa depan. Tapi kalau ngomongin masa lalu jangan baper ya. Iya. Kalau masa depan juga penasaran kan jodohnya siapa? Nah, itu dia. Pasti menarik. Nah, kalau dari komunitas Kota Tua seperti apa antusiasmenya yang hadir? Mas Bagus? Saya sangat kaget juga ya, karena ini kan juga masih masa pandemi gitu. Cukup kaget karena memang antusias, terutama kemarin pas pembukaan itu banyak anak-anak siswa sekolah juga yang masuk, terus dari turis-turis mancanegara juga ada yang melihat, termasuk juga tentu tamu-tamu domestik ini, dan mereka juga memberikan apresiasi yang sangat positif terhadap stand kami karena memang memberikan nuansa yang berbeda, karena kami mengambil setiap tahun kegiatan Vredenburg Fair kami mengambil tema-tema tertentu gitu. Jadi kami selalu berubah, tidak monoton. Tema tahun ini tentang Indo Magelang. Indo Magelang itu sebuah kegiatan pameran foto yang kami tampilkan, yang kami ambil dari sebuah buku berjudul di bawah Bayang-bayang Modernitas Orang-orang Indo Magelang, karya seorang sejarawan muda dari Magelang namanya Teddy Harnawan. Oke. Jadi bentuknya buku dan ada arsip-arsipnya seperti kami itu. Kami juga ada buku-buku, terus buku karya dari Teddy Harnawan ini juga ada pameran foto-foto mengenai orang-orang Indo di Magelang di zaman Belanda dulu. Termasuk bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana asal-muasal mereka, orang-orang Indo itu ada di Magelang, bagaimana ceritanya gitu. Ini menarik karena sangat jarang sekali kami menerjemahkan buku dalam sebuah kegiatan gitu. Biasanya kalau orang bikin buku, apalagi buku sejarah, selesai ya udah selesai gitu aja. Kami enggak, kami bagaimana menerjemahkan buku itu supaya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satunya lewat pameran foto-foto dengan narasi yang sangat sederhana, mudah dicerna gitu. Nah, nanti kami tambahi dengan cara bercerita, bertutur gitu. Itu yang nanti akan makin menarik orang untuk datang, berdiskusi, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, silahkan ya buat Anda yang tertarik belajar tentang sejarah, khususnya di Magelang ini ternyata banyak sekali nilai sejarah orang-orang Belandanya zaman dulu, itu ada foto-fotonya. Ini jadi sesuatu kunjungan yang menarik ya. Iya, betul, Mbak. Di tenannya untuk komunitas Kota Tua Magelang, dan juga ada Museum Penerangan di sana, langsung datang saja. Baiklah kalau begitu nanti kita akan ngobrol lagi semakin seru ini tentunya di podcast Vredenburg, membahas tentang gelora museum dan komunitas. Sesaat lagi kita akan segera kembali, tetap bersama kami.
Sahabat museum, Anda kembali di Fredebug Podcast. Open your eyes, open your mind. Yes. Baik, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Bagus dari komunitas Kota Tua Magelang dan juga Mas Wildan dari Museum Penerangan TMII Jakarta ya. Sudah bercerita tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga harapannya tentu ingin terus melestarikan budaya dan juga nilai-nilai sejarah. Kalau kita tadi sudah berbicara, ada banyak kegiatan juga yang dilakukan agar menjadi satu tempat yang menarik untuk terus dikunjungi supaya setiap generasi kenal tentang nilai-nilai sejarah yang ada di kotanya masing-masing. Nah, kalau kita melihat ini tentunya dalam proses untuk mewujudkan setiap visi dan misi yang tadi sudah disampaikan, ada pasti tantangan dan kendala yang dihadapi. Melihat yaitu tadi adanya perubahan zaman, transformasi digital, semuanya sekarang apa-apa menggunakan gadget dan tadi sosial media ya kan, bagaimana memanfaatkannya. Nah, kalau di Museum Penerangan sendiri seperti apa Mas? Biasanya apa yang kendala dan juga tantangan yang dihadapi dan bagaimana biasanya dari Museum Penerangan menghadapinya? Untuk tantangan mungkin hampir sama, mungkin klise lah. Maksudnya ya antara tenaga dari dari kami sendiri, tenaganya, lalu waktu dan juga anggaran lah gitu. Itulah mungkin tantangan yang selama ini kita hadapi. Untuk tenaga yang mungkin dari SDM kita juga terbatas gitu ya, tidak susah untuk menjangkau banyak komunitas di Indonesia gitu. Bahkan saya aja mungkin sama Pak Bagus ini mungkin belum lama kenal, jadi belum ada nih ya acara yang satu event gitu ya, jarang gitu. Jadi emang itulah kita keterbatasan tenaga untuk menjangkau semua komunitas yang ada gitu, dan juga waktu sama lah ya dengan tenaga kita memiliki keterbatasan itu, dan anggaran itu biasanya yang harus kita pintar-pintar nih, karena ide-ide aku yakin dari komunitas tuh udah bagus-bagus banget ide-idenya. Kita mau bikin acara yang kayak gimana, segmentasinya siapa, ide-ide tuh pasti keluar banyak dan bagus gitu. Nah itu tinggal bagaimana kita pintar-pintar mewujudkan ide itu dengan anggaran yang efektif dan efisien gitu bahasanya mungkin. Berkaitan karena ini urusannya juga nanti kalau udah anggaran ke maintenance juga ya. Benar. Jadi memang itu yang akan itu yang sering dihadapi nih berarti di Museum Penerangan sendiri. Nah, kalau dari komunitas Kota Tua Magelang nih seperti apa Mas biasanya? Ya, kalau kasus di lapangan itu biasanya museumnya itu ya mohon maaf saja ya, kadang-kadang pelayanannya kurang bagus juga ya, kurang profesional. Jadi mereka tidak mau beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat gitu. Kenapa? Misalnya untuk mau masuk aja ribetnya minta ampun nih, harus pakai surat ini itu gitu. Itu pun harus rombongan, nggak bisa seketika kita masuk saat itu juga gitu. Itu yang barangkali menjadi kendala. Museum itu nggak mau berubah dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya ya pengunjungnya sedikit, nggak ada nilai manfaatnya, itu sangat jauh berbeda dengan museum yang mau berubah gitu. Terus yang berikutnya lagi, museum itu justru begini, tidak mengedepankan visi misi sebagai sebuah museum. Mereka malah justru lebih mengedepankan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan museum gitu. Jadi kalau orang ke sana ke suatu tempat di Magelang itu lebih kondang sebagai tempat kondangan daripada sebuah museum gitu. Orang lebih terkenal ke tempat itu pernah belum? Pernah. Apa? Kondangan. Tahu nggak ada museum? Nggak tahu. Gitu. Artinya itu milik pemerintah sendiri bahkan, milik pemerintah. Artinya bahwa museum harus berubah deh. Nggak bisa seperti dulu-dulu lagi. Mereka harus beradaptasi dengan keinginan masyarakat. Masyarakat seperti apa sih? Maka mereka harus berubah. Kalau enggak, kalau hanya sekedar ditinggalkan, nggak ada pengunjungnya, mungkin suatu saat masih bisa ada orang berkunjung. Tapi kalau dia dilupakan dan masyarakat bahkan justru tidak mengenal nilai kejuangan, nilai kepahlawanan, nilai sejarahnya, itu lebih buruk. Bahkan kalau mereka nggak lebih kenal dengan tokoh-tokoh superhero daripada mengenal tokoh-tokoh pahlawan kita, itu jauh lebih buruk. Nah maka ini museum memang harus berubah. Mereka nggak bisa lagi seperti yang dulu. Artinya pula mereka yaitu harus beradaptasi, harus berubah mengikuti kemajuan zaman,
perubahan tuntutan masyarakat dan seterusnya Iya. seperti itu. Sejauh ini kalau dari Kota Tua Magelang sendiri seperti apa komunikasinya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan juga keresahan seperti yang disampaikan tadi terkait yang tidak mau berubah. Biasanya ada nggak mediasi, ngobrol bareng atau gimana Mas? Saya rasa kalau mau berubah itu dari diri mereka sendiri. Kenapa? Kalau kami sebagai komunitas itu melakukan apa ya, semacam memberikan masukan, kalau mereka nggak mau berubah kan juga buat apa gitu loh. Tetap mereka sendiri yang harus berubah. Kalau nggak berubah ya itu tadi, kalau ditinggalkan nggak ada pengunjungnya itu saya masih bisa apa ya, memberikan toleransi, hanya ketinggalan. Tapi kalau mereka masyarakatnya sendiri malah kehilangan museum itu yang sangat merepotkan. Kehilangan sosok-sosok nilai-nilai penting di balik itu. Itu jauh lebih parah lagi. Jadi kalau mau berubah ya museumnya. Kami hanya sekedar memberikan ya percikan-percikan api sedikit kecil-kecil. Kalau mereka api itu makin membara, makin baik, ya alhamdulillah. Kalau tidak berarti ya museum akan ya nggak ada manfaatnya sendiri bagi masyarakat itu. Iya, iya. Dan artinya harus ada inisiatif satu sama lain ya. Nah kalau kita melihat memang di podcast Fredberg kali ini membahas tentang gelora museum dan komunitas. Nah artinya memang harapannya nanti ke depan tidak hanya di Kota Tua Magelang dan juga Museum Penerangan semuanya, dan khususnya juga di Fredberg sendiri terus membangun itu untuk terus bisa bersinergi dengan komunitas-komunitas. Nah kalau dari kondisinya di Jakarta sendiri ini kan pasti punya budaya dan juga punya tipe yang berbeda nih setiap komunitasnya. Nah seperti apa dari Museum Penerangan membangun terus sinerginya, membangun mediasi, terus kerjasama, obrolannya mungkin seperti apa Mas? Kalau di Jakarta mungkin justru persaingan buat kami museum itu sangat berat sekali gitu, karena komunitas di sana itu dengan gampangnya misalkan butuh tempat, wah yang nawarin nggak cuma 1-2 museum, mungkin puluhan atau ratusan museum yang mau jadi tempat acara mereka gitu. Makanya kami juga akhirnya kami pun sadar bahwasannya oh kita nggak bisa gini-gini aja nih, mereka komunitas nggak akan melirik kita nih kalau kita cuman standar aja gitu. Jadi makanya akhirnya kita yang terpacu nih, kita terpacu dan kita yang promosi ke komunitas, malah kita datengin, ayo dong main dong ke museum penerangan nih, bagus kok tempatnya, enak, nyaman kayak gitu. Jadi ya sama mungkin tadi saya setuju sih sama Pak Bagus ya, pesannya dari diri kami sendiri memang museum, dan mungkin saya baru kepikiran juga nih, mungkin salah satu solusinya adalah regenerasi. Jadi anak-anak muda ini kan bermunculan gitu ya. Nah kalau boleh ngajak nih anak-anak muda, cobalah bantu museum-museum yang ada di dekat kalian gitu. Entah jadi karyawannya atau mungkin ya hanya sekedar menyampaikan ide aja, itu akan sangat membantu museum untuk berubah gitu. Karena ya kalau nggak ada regenerasi ya susah berubahnya dengan orang-orang yang udah ada gitu. Seperti halnya memunculkan kayak duta museum atau Bener mungkin banget. itu Bener juga banget. salah satu cara. Bener Di banget. Jakarta juga dilakukan itu kah Mas Wildan? Iya, hampir semua museum rasanya punya ya duta. Museum itu kan memang diambil dari anak-anak SMA sampai kuliah gitu. Nah dari mereka lah yang memang ada di lapangan ya, di tengah-tengah masyarakat itulah sebetulnya yang bisa merubah museum juga gitu sih. Baik, jadi memang adanya public figure atau mungkin anak-anak yang dipersiapkan menjadi pionir nantinya, menjadi penyambung, menceritakan tentang museum itu sendiri, menceritakan tentang nilai-nilai budaya. Kalau dari komunitas tuh ada nggak juga sosok-sosok yang dibangun, entah itu mungkin anak-anak muda untuk mereka, wah kamu sepertinya bisa nih menjadi salah satu icon untuk memperkenalkan budaya yang ada di sana dan cagar budaya juga. Iya, ini saya malah justru tersentil juga dengan tadi Mas Wildan mengatakan ada duta museum gitu. Di Yogyakarta sini sendiri kan juga ada duta museum ya. Terus di luar itu juga ada semacam kayak Baramus gitu, Badan Musyawarah Museum gitu. Nah di Magelang sendiri yang menarik ini, meski banyak museum ya, kalau di Kota Magelang ada 5, di Kabupaten itu ada Museum Misi, terus di Museum Hidayat, terus ada lagi Candi Borobudur ada 3, ya mungkin total 10 museum lah. Itu hari ini setahu saya itu belum ada yang namanya Badan Musyawarah Museum gitu. Oke. Dimana Baramus itu setahu saya kan isinya kan para pemilik atau pengelola museum gitu. Ini belum ada. Jadi ketika
misalnya di Magelang ada duta museum ini juga menjadi sebuah sentilan, ya. Tapi hingga hari ini belum, alhamdulillah belum ada, Mbak. Duta museum belum ada. Saya nggak tahu ya bagaimana. Ya itu tadi museum-museum sebenarnya harus mereka berinisiatif untuk berubah. Ketika mereka tidak mau berubah ya pada akhirnya ya mungkin orang akan melupakan museum gitu, seperti itu. Tapi ini fun fact ya, ini fakta loh ini. Iya. Bahwasannya ada insan Magelang nih yang sekarang itu jadi karyawan di Museum Penerangan gitu. Namanya Mas Dean Iya. ya. Jadi memang kita pada saat Mas Dean itu SMA, kita waktu itu ada program pencarian duta Muspen museum. memang ya. Jadi kita keliling Indonesia tuh dan sampai di Magelang ketemu sama Dean, dia komunikasinya enak gitu ya. Dan kita rasa dia cocok untuk menjadi duta kita. Jadi duta tuh, jadi duta 1 tahun 2 tahun, akhirnya berhasil kita angkat jadi karyawan di kita. Dan memang kontribusi dia lumayan sih Pak. Dan selalu membanggakan kotanya sendiri yaitu Iya, Magelang. saya ketemu sekitar 3 tahun yang lalu deh. Di sebuah perhelatan museum di sini kalau tidak keliru di Frederick ini. Terus ya kontak-kontakan dan seterusnya, saya mengatakan anak muda ini keren ini. Apa ya? Berani untuk mempromosikan museum juga. Iya, iya. Apa yang dia sampaikan juga enak untuk generasi muda dengan cara yang mudah gitu. Terus ya konsisten dia. Yang saya lihat dia konsisten untuk menyampaikan program-program Museum Penerangan itu. Oke, jadi memang setelah dikenalkan kemudian dibangun motivasinya juga untuk terus bisa mencintai museum itu sendiri dan akhirnya diajak direkrut nih ya untuk bergabung menjadi tim dari museum itu. Perlu memang sebuah ide-ide segar untuk bagaimana anak muda mau dalam tanda kutip menjadi duta museum itu. Ya, ya mungkin bisa dari terus membangun sinergi dengan komunitas. Biasanya kan tiap tahun ada aja nih komunitas-komunitas baru. Nah kalau dari Museum Penerangan sendiri seperti apa? Terus membuka kerjasama, membuka pintu tentunya apapun komunitas bisa hadir, bisa bersinergi bersama seperti itu. Harus, ya harus. Kita bahkan baru awal-awal ini kita membuka untuk komunitas disabilitas ya. Dan alhamdulillah kita beberapa kali event dengan komunitas tunarungu, tunanetra begitu. Dan yang menarik adalah sebelumnya kan kita pernah bekerjasama dengan komunitas fotografi dan juga komunitas film. Ya. Lalu di tahun berikutnya kita kerjasama dengan komunitas tunanetra dan tunarungu. Akhirnya muncul ide, kenapa nggak mereka kita satukan dalam event yang sama? Akhirnya yang terjadi adalah komunitas tunarungu kita ajarkan, kita ajak untuk belajar fotografi. Kita gabungkan dengan komunitas fotografi dan mereka sangat senang sekali. Dan yang paling berkesan ya buat saya pribadi itu komunitas tunanetra. Kita gabungkan satu event dengan komunitas pencinta film. Dan komunitas tunanetra tersebut kita ajak nonton bareng. Dan apa ya istilahnya ada beberapa orang yang baru pertama kali nonton bioskop gitu. Oke. Ya kan? Karena memang dia tunanetra Iya, gitu. iya, iya. Dan caranya gimana nih mereka nonton film tapi tunanetra gitu ya. Betul. Kita akhirnya kerjasama lagi dengan komunitas bisik. Jadi mereka nonton film, satu orang didampingi dengan teman bisik untuk bisikan filmnya lagi ceritanya apa sih gitu. Wah, Seru nih ya. ini Seru menarik nih. Ya. Ide segar ini, Pak. Betul. Jadi tidak hanya dengan satu arah dengan komunitas satu tertentu, Betul. tapi bagaimana pada akhirnya bisa menggabungkan antar komunitas. Jadi mereka satu sama lain bisa bersinergi. Benar. Tapi esensinya tetap memperkenalkan nilai budaya dan juga nilai sejarah itu tadi ya. Betul. Kalau di Muspen kan memang nilai komunikasi ya. Nilai komunikasi. Betul. Dari nonton film dan itu, saya sampai merinding nih. Maksudnya, emosi campur aduk lah di situ. Termasuk Iya. si Unyil dong. Iya, kita ajak nonton, benar si Unyi lalu cerita banyak lah 1-2 film yang kita tampilkan dan di sana dan kita juga wah excited banget lah, senang banget. Jadi kalau tahu sahabat museum tahu si Unyil yang dulu jadi tontonan masa kecil ya. Benar. Ini ada bisa dilihat di Museum Penerangan. Betul. Sampai sekarang kan setahu saya masih tayang ya di laptop si Unyil ya. Sekarang Unyilnya udah punya Oh laptop. iya udah punya laptop. Udah punya laptop. Kalau dulu Menyesuaikan ya. Kalau dulu masih di desa si Unyil itu ya. Si Unyil itu sebenarnya boneka tangan gitu. Oke, dan Kalau ada maskotnya juga. Nah, kalau Museum Penerangan punya maskot kebetulan. Oke. Namanya Edukasi Penerangan atau EPEN. Appen. Temui EPEN di booth kami ya.
di Fredericksburg Fair. Oh, ada nih. Ada. Dan kalahkan rekor. Jadi di booth kami itu ada games kebetulan. Yaitu kita kan tadi cerita bilang kalau ke booth Muspen itu kan ke masa depan. Iya. Di masa depan itu kan hidup udah enak ya Pak, teknologi udah canggih gitu ya. Betul. Tapi di balik itu ada ancaman dari yang namanya monster hoax. Wah, itu. Apa ini? Bikin penasaran. Itu Mbak. yang harus kalian basmi ya. Jadi bersama Epen kalian harus membasmi monster-monster hoax. Nah, langsung datang aja ke Fredericksburg Fair untuk boothnya dari Museum Penerangan. Di sana ada Epen yang suka challenge ya, bisa mengalahkan monster hoax-nya. Mantap. Nah, ini tadi kalau menyambung dari Mas Wildan yang cerita bahwa ternyata banyak hal kreativitas yang bisa dibangun nih. Kita bisa kerja sama-sama komunitas yang lain, dari tunarungu, tunanetra, akhirnya mereka punya experience di museum gitu. Nah, ini kalau dari Magelang sendiri pernah punya pengalaman seperti itu atau sedang membangun untuk bisa bersinergi dengan komunitas lain juga dengan museum-museum yang di sana, Mas Bagus? Kalau di komunitas kami belum, tetapi ada sebuah cerita menarik, hampir mirip aja sih. Jadi di salah satu museum di Kota Magelang itu juga memfasilitasi dari kawan-kawan pengajar bahasa isyarat itu loh. Jadi bagi tuna wicara itu, terus mereka belajar ke teman-teman yang mohon maaf yang normal gitu juga, bagaimana cara memberikan sebuah pelajaran bahasa isyarat itu. Nah itu yang menarik, tapi belum bersinergi kayak di Museum Penerangan ini. Ya siapa tahu nanti kedepannya akan menjadi saling bersinergi antar komunitas itu. Termasuk di podcast Fredericksburg kali ini juga ada ya bahasa isyarat, jadi bisa disaksikan dan tentunya harapannya sih semua kalangan artinya ini. Ya museum untuk keluarga itu. Museum untuk keluarga. Jadi kedepannya mungkin bisa cerita akan melakukan apa lagi, boleh cerita sharing program-program yang akan dilakukan termasuk juga dari komunitas Kota Tua Magelang, dari Mas Wildan sendiri seperti apa Mas? Iya, kita sih bakal membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk masyarakat Indonesia belajar ya tentang sejarah. Kalau boleh ngajak nih anak-anak muda, sebetulnya sejarah itu ibarat kaca spion. Oke. Kita kan selalu naik kendaraan ke depan ya, tapi sesekali penting loh ngeliat ke belakang. Gitu. Karena sebetulnya yang kita lalui di hidup ini tuh berulang. Saya juga baru sadar nih, kayak misalkan hari ini berantem nih sama, kebetulan udah punya istri ya, jadi sama istri nih karena salah paham. Terus besoknya berantem lagi karena salah paham lagi. Ada 2 negara berperang karena salah paham, di beberapa tahun kemudian berulang lagi salah paham jadi perang lagi. Jadi sebenarnya komunikasi itu bisa dipelajari dari masa lalu. Jangan sampai yang terjadi di masa lalu itu terulang kembali di masa depan gitu. Jadi disitulah nilai pembelajaran edukasinya itu sebenarnya di situ. Jadi anak-anak muda nih, kita kan mereka kan excited ya, pengen masa depan yang lebih baik, Indonesia menjadi maju dan lain-lain. Cobalah tengok ke belakang, pelajari sehingga kamu bisa jadi masa depan Indonesia yang lebih baik. Wah, jadi dari sebuah museum penerangan yang memang menunjukkan alat-alat komunikasi punya nilai value yang ingin diajarkan, yaitu tadi berbicara tentang sebuah komunikasi itu memang kita harapannya adalah komunikasi yang efektif, tidak adanya salah paham karena akibatnya fatal ternyata. Fatal, bisa sampai perang kalau bisa menyebabkan perang. Nah, dari situ bisa belajar ya. Mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Bisa banget, sederhana pun antar sama gebetan, sama mantan. Wah, kita kasih tips. Termasuk di tempat kerja ya kan? Di tempat kerja ini juga kadang-kadang jadi kendala, betul. Nah, dan buat teman-teman nih, sahabat museum yang belum bisa ke Jakarta, jangan khawatir karena bisa menikmati kunjungan virtual melalui program virtual experience yang ada di Museum Penerangan yang ada di Fredericksburg Fair ya. Ada. Oke, gitu, jadi kita bisa mengunjungi gitu di sana. Oh ini, jadi nggak harus ke, maksudnya setelah Fredericksburg Fair pun masih ada. Iya. Dengan cara silakan nanti lihat di media sosial kami aja. Nanti kita akan ajak kalian keliling Museum Penerangan melalui aplikasi Zoom. Oke. Gitu. Jadi dari rumah aja bisa sekarang. Wah, tinggal kita duduk gitu aja ya. Tinggal duduk di rumah aja, sambil ngopi, rebahan. Bisa, Mas. Baik, jadi Museum Penerangan. Jadi kalau pengen dengan sebuah aplikasi melihat seperti apa sih Museum Penerangan, ternyata seru banget, langsung cek tiket, berangkat ke sana gitu ya. Jadi bisa dilihat dulu. Betul. Dengan satu aplikasi yang canggih ini. Artinya memang dari Museum Penerangan ini terus update ya untuk soal teknologi. Biasanya ada kesulitan nggak nih kalau
apalagi ya itu tadi ya kita harus terus belajar, terus update. Nah itu kalau dari Museum Penerangan sendiri seperti apa? Pasti sulit. Jadi memang ya kita yang berusaha untuk menempa lah gitu. Kita kebetulan istilahnya kan satu tim ya. Iya. Kita berusaha untuk solid dan berusaha untuk terus memperbaiki diri gitu satu sama lain. Kita kalau memang idenya jelek, ada kendala apa ya kita utarakan dan solusinya apa gitu. Oke. Apalagi kan berhubungan dengan digital pasti ada kendala-kendala teknis ya kan. Ya kita pahami dulu kalau kita salah gitu kan. Lalu kita belajar nih gimana cara memperbaikinya, cari solusi, dan ya sampai sekarang pun masih terus belajar. Pokoknya harus melek digital ya. Siap. Meskipun barang-barangnya itu adalah antik ya kesannya, sudah ada dari zaman dahulu, tapi untuk bagaimana memperkenalkannya, mengemasnya, tetap harus memanfaatkan teknologi terkini. Nah kalau dari komunitas Kota Tua nih, mungkin tadi Mas Wildan udah cerita ke depannya akan ada banyak hal yang akan terus dilakukan, membuka juga pintu lebar-lebar untuk komunitas-komunitas. Nah kalau dari komunitas Kota Tua, seperti apa ke depannya yang akan terus dilakukan, program apa saja, akankah mungkin juga terus bersinergi dengan museum-museum yang lainnya? Ya, tentu bagi kami museum itu menjadi tempat belajar ya, tempat belajar mengenal sejarah, belajar mengenal komunitas lain, belajar untuk sebuah perubahan gitu ya. Jadi kami rasa tetap kami juga tetap konsisten ya Pak, konsisten untuk tetap bagaimanakah menghidupkan museum, bahwa museum ini memang menjadi sebuah tempat yang tepat untuk saling belajar gitu, saling bersinergi. Termasuk tadi kalau Mas Wildan mengatakan museum menjadi tempat untuk apa tadi Mas, belajar sebuah sejarah spion ke belakang, itu sama saja sebenarnya, bahwa apa yang ada di museum itu sebenarnya bukan hanya terjadi di masa lalu, nanti suatu saat pun di masa depan pun juga akan terjadi. Oke. Cuma barangkali dengan tema yang sedikit berbeda, tokoh-tokoh yang berbeda, waktu yang berbeda dan seterusnya gitu. Jadi kedepannya pun kami juga akan tetap konsisten untuk menghidupkan museum, untuk bagaimana bersinergi dengan berbagai pihak agar museum tetap di hati masyarakat, masyarakat juga mau berkunjung ke museum dan seterusnya itu Pak. Baik, sejauh ini sudah berapa anggotanya, dan mungkin ketika menyaksikan Fredebook Podcast ini dan ternyata asli Magelang, wah ada toh komunitas Kota Tua Magelang ini, bolehlah saya join. Nah seperti apa Mas? Ya kalau di Facebook, karena kami generasi Facebook ya, di Facebook Kota Tua Magelang itu 2009, terus itu ada membernya 35.000 lebih ya. Oke. Luar biasa. Ya. Banyak banget. Terus di IG itu baru ribuan ya, belum banyak sih. Itu. Nah, jadi kami itu berproses ya Mbak. Ya nanti tetap itu beradaptasi dengan kemajuan digital lah gitu. Jadi kalau mau bergabung tinggal menghubungi sosial medianya. Iya, media sosial gitu aja. Nanti kan informasi kegiatan kami sampaikan juga di situ. Baik, gitu, jadi bisa dicek di di Kota Tua _MGL. Toa. Ini ejaan lama, TOEA. Jadi Kota Tua _MGL, bisa dicek di Instagram. Mungkin pengen tahu kegiatannya apa yang terupdate, bisa bergabung, atau di Museum Penerangan juga ada Instagramnya tadi yang pengen nyobain ya visualisasinya seperti apa di Museum Penerangan. Tentunya ini juga akan menjadi sesuatu hal yang menarik ya kan, supaya nantinya bisa jadi sebuah agenda untuk hadir ke sana. Bisa juga datang ke Fredebook Fair, kita masih 1. ajak lagi untuk Anda hadir ke sini, masih sampai tanggal 1. Nah, kedepannya mungkin ini yang menjadi sebuah harapan dan juga ajakan untuk sahabat museum untuk terus mencintai cagar budaya dan juga mencintai nilai-nilai sejarah. Boleh mungkin dari Mas Wildan dan juga Mas Bagus menyampaikan harapan dan juga ajakan untuk sahabat museum. Monggo silakan Mas Wildan dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya nih dari Museum Benteng Fredebook, luar biasa. Terima kasih Magnus, terima kasih Pak Bagus, dan juga kepada kalian semua nih yang nonton sahabat museum dari awal sampai akhir ya. Nanti kalau memang kalian nonton dari awal sampai akhir, buktikan nanti tag Museum Penerangan, kita kasih hadiah deh. Asik. Apa nih hadiahnya? Wah, paket lengkap nih, ada power bank, tumbler, dan kaos. Wah, nggak main-main hadiahnya ya.
Jadi buat sobat-sobat museum yang cinta akan merchandise Iya, hadir ke Museum Penerangan. benar, karena memang kalian-kalian ini anak-anak muda sahabat museum ini istilahnya kalian lah yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini gitu. Kalau tadi di Kota Magelang banyak ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah di masa kerajaan gitu kan, sekarang udah zaman sudah masa kini, ya di masa depan siapa lagi yang ngelurusin kan kalau bukan kalian sahabat museum yang masih muda ini. Jadi belajarlah dari manapun itu ya, dari internet, dari sekolah, dari museum, silahkan belajar karena kalianlah yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Yes, terima kasih Mas Wildan. Itu tadi dorongan dan juga harapan dan ajakan untuk selalu terus mencintai nilai-nilai sejarah dan juga cagar budaya yang ada di Indonesia. Monggo silakan untuk Mas Ya, Bagus. kalau teman-teman ini yang melihat acara ini, kalau ke Magelang saya ajak jelajah deh. Bukan hanya ke museum, boleh ke non museum seperti candi-candi bangunan peninggalan bersejarah. Saya akan ajak Anda keliling kota Magelang. Pesan saya cuma satu aja, museum adalah kita. Museum adalah kita. Oh, artinya buat yang pengen mungkin ada satu corporate atau komunitas yang ingin mengajak komunitas Kota Tua Magelang, saya pengen nih wisata cagar Boleh, budaya. boleh. Pengen ke museum-museum kemana? Boleh ke museum-museum, boleh, nanti bisa hubungi saya. Ke Oke. museum-museum boleh, ke candi-candi boleh, ke bangunan tua boleh. Komplit. Bisa langsung sekaligus diceritakan nanti Boleh ya. langsung kalau mohon maaf, kalau yang cuma kurang mantap, kurang marem untuk hanya dari virtual, Bener. ayo datang langsung kita menikmati sensasinya. Nah, asik nih. Ini kalau ke Magelang jadi bisa jadi satu agenda yang menarik ya. Bisa jalan-jalan wisata nilai sejarah bersama dengan Kota Tua Magelang. Baiklah. Nah, kita juga mau kasih bagi-bagi hadiah pada kesempatan kali ini. Jadi yang udah nonton dan juga mendengarkan Frederick Podcast di YouTube channel Museum Benteng Frederick Yogyakarta, kita mau kasih satu pertanyaan. Nanti silahkan Anda jawab di kolom komen Instagram Benteng Frederick. Untuk Instagramnya adalah Museum Benteng Frederick ini punya Instagram. Tadi sudah saya catat ya. Ini dia Museum. Sorry, kita lihat lagi di handphone aja biar mantap. Biar mantap. museum.benteng.frederick. Jadi Anda bisa jawab di kolom komentar yang ada flyer dari podcast kali ini ya. Jadi pertanyaannya adalah tadi sudah disebutkan oleh Mas Wildan. Wah, apa tuh? Apa tuh? Apa ini? Saya nggak nyadar loh. Disebutkan Apa nih? bahwa Museum Penerangan punya maskot. Oh, maskot. Iya Ya, kan? Benar. Apakah nama maskotnya? Wah, gampang banget. Gampang Boleh banget. jawab ini Mas. Tetap Nanti pengen kita pengen dapat tetap ya nggak mau hadiah. kalah, mau dapat hadiah. Kalau pengen tahu bisa datang ke boothnya Museum Penerangan di Frederick Fair atau tadi dengerin lagi ya kan sudah Iya. disebutkan. Ada benar. Bener gampang banget dijawab di kolom komen yang ada flyer dari Frederick Podcast Gelora dan Museum dan Komunitas. Anda jawab di kolom komen, nanti akan ada 4 orang yang beruntung yang akan dapatkan hadiah. 4 orang ya? Yes. Banyak ya? Banyak Wah, ya. Dan boleh ini nggak nanti saya kirim ke WA grup untuk keluarga-keluarga ikutan? Waduh. boleh yang pasti supaya mereka tetap menyaksikan. Nanti akan ditunggu jawabannya sampai tanggal 4 Agustus 2022. Langsung dijawab aja di kolom komen Instagram, kita tunggu jawabannya. Kalau begitu terima kasih sekali lagi Thank Mas you. Wildan dari Museum Penerangan Terima kasih. TMII Jakarta, Mas Bagus Ya, dari Mbak. komunitas Iya, Kota Tua matur nuwun. Magelang. Thank you banget sudah bisa ngobrol bareng-bareng di Frederick Podcast kali ini dengan tema Gelora Museum dan Komunitas. Harapannya apa tadi yang sudah disampaikan terus bisa terwujud dan juga bisa bersinergi bersama. Saya Agnes Marhilo undur diri, sampai jumpa lagi di Frederick Podcast. Open your mind, open your eyes. Yes. Yes. Tepuk tangan.